Perkembangan Islam tidak lepas dari peran politik kekuasaan. Setelah kerajaan Hindu dan Buddha mulai menghilang dan kemudian muncullah kesultanan atau kerajaan Islam yang ikut andil dalam penyebaran Islam di Indonesia. Di Sumatera terdapat kerajaan Samudra Pasai, kemudian juga kerajaan Aceh. Di Jawa terdapat kerajaan Demak dan juga kerajaan Mataram Islam. Di Kalimantan terdapat kerajaan Banjar dan Kesultanan Kutai. Di Sulawesi terdapat kerajaan Goa Talo. Di Maluku terdapat kerajaan Ternate dan Tidore. Berikut ini para tokoh yang berkontribusi dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama, Sultan Malik As-Saleh. Sebelum masuk Islam ia bernama Merah Silu. Ia merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai. Berdiri pada tahun 1267 Masehi dan berganti nama menjadi Sultan Malik As-Saleh. Ia juga merupakan tokoh penyebaran Islam di Nusantara dan juga Asia Tenggara. Hal ini disebabkan kuatnya pengaruh kekuasaan Samudra Pasai di bawah kepemimpinan Sultan Malik As-Saleh. Semasa ia berkuasa sempat menerima kunjungan dari Marco Polo. Kedua, Sultan Ahmad. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga, bergelar Sultan Malik At-Thohir II. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh seorang penjelajah dari Maroko, yaitu Ibnu Battuta. Menurut catatan Ibnu Battuta, Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam. Ketiga, Sultan Alauddin Riyad Shah. Beliau merupakan Sultan Aceh ketiga, terkenal sebagai peletak dasar-dasar kejayaan Kesultanan Aceh. Hubungan baik dengan Kesultanan Turki Utsmani dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya menjadikan pemerintahannya semakin kuat. Beliau mendatangkan ulama-ulama dari Persia dan India untuk mengajarkan ajaran Islam di Kesultanan Aceh. Setelah terbentuk para kader pendakwah, selanjutnya ia dikirim ke daerah pedalaman Sumatera untuk menyebarkan ajaran Islam sampai Minangkabau dan Indrapura. 4. Wali Songo. Wali Songo merupakan 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Mereka menggunakan berbagai saluran dakwah, diantaranya dengan kebudayaan, kesenian, pendidikan, pernikahan, perdagangan, dan juga politik. Mereka menyebarkan ajaran Islam sampai ke pelosok-pelosok pedesaan di wilayah Jawa. 5. Sultan Alauddin. Beliau termasuk tokoh yang berjasa besar dalam penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Penyebaran agama Islam pada masa pemerintahan Sultan Alauddin mencapai daerah Buton dan Dompu atau Sumbawa, termasuk berhasil mengislamkan kerajaan Sopeng, Wajo, dan Bone. 6. Datuk Tunggang Parangan. Datuk Tunggang Parangan atau Habib Hashim bin Musayyah bin Abdullah bin Yahya merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kertanegara. Berkat dakwah Datuk Tunggang Parangan bersama dengan Datuk Riban dan akhirnya Raja Aji Mahkota memeluk Islam dan diikuti oleh seluruh kerajaan serta rakyat Kutai Kertanegara. 7. Sultan Zainal Abidin. Setelah dinobatkan menjadi seorang raja, beliau menjadikan Islam sebagai landasan resmi bernegara. Sultan Zainal Abidin berangkat ke Pulau Jawa pada tahun 1494 Masehi untuk memperdalam ilmu agama di pesantren Sunan Giri, Jawa Timur. Sekembalinya di Jawa, beliau mengajarkan ulama-ulama terkemuka, diantaranya Tuhu Bahanul, untuk membantu dakwah di seluruh Maluku. Kemudian mendirikan pesantren-pesantren dengan mengajar yang didatangkan langsung dari Jawa. Hal ini membuat kerajaan lain di Maluku ikut memeluk ajaran Islam.